Shalom, selamat pagi Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 10 IPA 1 grup 2. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Melisa Pasamba dan teman kelompok saya Gerard Lenda dan Andi Faradipa. Wawasan Nusantara. Apa yang kalian ketahui tentang wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah suatu cara pandang kita terhadap negara sendiri yang berasal dari kata wawasan atau wawas yang artinya melihat atau memandang. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetapkan dan setia komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Hakikat wawasan Nusantara. Konsep utama wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Pengertian hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kepentingan yang sama, yaitu menegakkan dan merebut kemerdekaan menghadapi penjajah secara visio dari bangsa lain. Yang kedua yaitu keadilan atau kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripaya dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga adalah kejujuran, yaitu demi kebenaran dan kemajuan bangsa. Hal yang harus dilakukan adalah keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan ketentuan dan yang benar. Yang keempat yaitu solidaritas atau kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima yaitu kerjasama atau adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional. Wawasan Nusantara menjadi sebuah wawasan nasional bagi bangsa Indonesia dan merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia supaya tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Yang kedua adalah tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Yang ketiga adalah fungsi dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan. Yang ketiga adalah aspek Trigatra dan Pancagatra. Aspek-aspek Pancagatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang keempat yaitu peran siswa. Peran siswa dalam implementasi wawasan Nusantara adalah yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Yang keempat yaitu mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.
Yang kelima yaitu mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Yang keenam yaitu mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Yang ketujuh yaitu berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedelapan yaitu memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara. Yang kesembilan yaitu mewujudkan kepentingan nasional. Yang kesepuluh memelihara dan memperbaiki demokrasi. Yang kesebelas mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Yang ke-12 menciptakan kerukunan umat beragama. Yang ke-13 memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang ke-14 menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 15 menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Yang ke-16 merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. Yang ke-17 mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Yang ke-18 memelihara nilai-nilai positif atau hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain dalam bermasyarakat. Warga negara. Peran serta warga negara dalam penerapan wawasan kebangsaan diantaranya adalah dengan menjaga terjalinnya persatuan dan kesatuan, menanamkan rasa cinta tanah air, bersikap patriotisme dan nasionalisme, menghargai perbedaan yang ada, melestarikan budaya bangsa, menggunakan produk dalam negeri, dan lain-lain sebagainya. Program implementasi wawasan Nusantara yang kami buat adalah nama program mengembangkan nilai-nilai positif di masyarakat. Tujuannya mengembalikan nilai-nilai positif yang mulai pudar. Deskripsi program, perkembangan zaman sekarang ini memberikan suatu dampak terhadap nilai-nilai positif tersebut. Pada saat ini mulai menghilang yang diakibatkan oleh perubahan zaman yang terus berubah. Nilai-nilai positif yang sudah menghilang nilai-nilai positif yang sudah menghilang tersebut sudah banyak terjadi di Indonesia, termasuk Toraja. Oleh karena itu, kami siswa kelas 10 SLH menyusun program pengembangan nilai-nilai positif di masyarakat agar nilai-nilai positif yang sudah mulai hilang dapat kembali lagi. Pelaksanaan seperti sosialisasi kegiatan, penyelenggaraan kegiatan seperti pengawasan dan dokumentasi. Poster yang kami buat adalah mengenali bahaya dari motor terhadap anak remaja. Latar belakang, saat ini di Toraja sudah banyak anak yang diberikan motor oleh orang tua, padahal umur mereka masih di bawah umur. Hal inilah yang membuat banyak anak sekarang kita lihat sudah menggunakan motor padahal umur mereka masih di bawah umur dan umurnya mereka belum mempunyai SIM. Banyak anak juga belum diajarkan tentang bahaya dari penggunaan motor bila tidak bisa dikontrol. Hal inilah yang pada nantinya akan membawa mereka kepada hal negatif seperti balap liar. Dari balap liar inilah biasanya menyebabkan kecelakaan kepada anak-anak. Melihat hal tersebut, kami menciptakan program mengenali bahaya dari motor terhadap anak remaja. Hal ini bertujuan untuk merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan pada anak sehingga dapat membawa Toraja ke arah yang lebih baik lagi. Tujuan mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, memelihara nilai-nilai positif seperti hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tuhan Yesus memberkati.